Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bantu adiknya yang hamil di luar nikah membuang bayinya, kakak adik jadi tersangka. Dituding selingkuhi istri orang, penjual cireng di Garut diculik dan dianiaya sekelompok orang di dalam mobil. Kawanan begal sadis yang kerap melukai korban sebelum merampas harta benda korban ditangkap polisi. Dituding selingkuhi istri orang, pemuda 20 tahun diculik dan dianiaya sekelompok pria di Garut. Para penculik mengaku sebagai aparat kepolisian. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pemuda tiba-tiba dipaksa masuk ke dalam sebuah mobil. Aksi penculikan ini terjadi Senin siang di Jalan Raya Cikajang, Garut. Korban bernama Irfan, berusia 20 tahun warga Cikajang. Saat itu tengah berjualan makanan di tepi jalan. Dari keterangan warga, pemuda 20 tahun itu dibawa sekelompok pria yang mengaku sebagai aparat kepolisian. Warga yang berniat membantu korban pun hanya bisa terdiam. Tak lebih dari 24 jam, petugas yang menerima laporan dari keluarga korban menangkap komplotan penculik saat dalam perjalanan di Cimahi. Saat ditemukan, pemuda asal Cikajang, Garut itu sudah dalam kondisi terluka. Pelaku menganiaya korban di dalam mobil selama perjalanan dari Garut ke Cimahi. Hasil pemeriksaan, penculikan serta penganiayaan terhadap korban dipicu persoalan asmara. Salah satu penculik menuding korban berselingkuh dengan istrinya. Dengan cara membeli, kemudian difoto, diperlihatkan kepada salah satu pelaku bahwa membenarkan bahwa itu adalah yang dicari. Kemudian salah satu pelaku laki-laki datang untuk membeli cireng, minta diantar ke mobil. Kemudian dari korban mengantar ke mobil, kemudian ditariklah oleh para pelaku untuk dimasukkan ke mobil, kemudian dibawa. Sempat terjadi keributan. Salah satu pelaku bilang bahwa mereka dari pihak kepolisian. Ini adalah masalah keluarga, nggak usah ikut campur. Akhirnya masyarakat membiarkan. Polisi menangkap 4 orang pelaku penculikan dan penganiayaan. 1 diantaranya adalah perempuan. Kini keempat pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara atas kasus penculikan serta penganiayaan. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Kawanan begal sadis melukai wajah korban dengan senjata tajam dan membawa kabur sepeda motor milik korban. Kini 4 orang telah ditangkap polisi. Sejumlah warga berusaha membantu Yusuf Jauhar Putra, pria 32 tahun yang sudah berlumuran darah di pinggir jalan. Pria warga Batangsari, Subang ini menjadi korban aksi pembegalan saat melintas di Jalan Raya Ciasem Belanakan, Dusun Kebon Cau, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang. Korban mengalami luka robek di bagian muka akibat sabetan senjata tajam, sementara sepeda motornya raib dibawa kabur pelaku. Setelah menerima laporan, polisi lalu menangkap 4 pelaku. Keempat pelaku yakni Naufal Syirazuddin 18 tahun, Muhammad Egi 21 tahun, Ranpal dan Romdoni 25 tahun. 2 diantaranya harus mendapat hadiah timah panas karena berusaha melarikan diri saat akan ditangkap. 3 pelaku dapat diamankan atau ditangkap di kawasan daerah Cempaka Putih, Jakarta. Yang kedua, 1 pelaku yang diduga sebagai joki, dapat diamankan dan ditangkap di wilayah Kabupaten Karawang. Dalam upaya penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga kemudian dilakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan kaki dari para pelaku. Dalam penangkapan juga ditemukan kendaraan roda 2 milik korban yang selanjutnya kendaraan milik korban akan dikembalikan kepada pemiliknya.
Dari hasil pemeriksaan, ternyata kawanan ini telah beraksi di lebih dari 20 TKP. Mereka juga tak segan melukai korban sebelum merampas harta benda milik korbannya. Dari penangkapan tersebut, polisi menyita 6 unit sepeda motor, 1 unit ponsel, serta 3 senjata tajam jenis celurit. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Ya, berhati-hatilah saat Anda meparkirkan kendaraan dimanapun berada. Di Kota Bandung, pencuri menggasak motor korban yang terparkir di teras rumah saat posisi gerbang tidak dikunci. Pelaku menggunakan jaket ojol. Rekaman CCTV merekam 2 pria dengan gerak-gerik mencurigakan sedang membawa sebuah sepeda motor. Sambil mendorong sepeda motor, keduanya saling mengawasi kondisi sekitar. Ternyata, sepeda motor itu merupakan motor curian milik warga Jalan Suka Aman 2, Kelurahan Cicadas, Kecamatan Cibenying Kidul, Kota Bandung. Salah satu pelaku bahkan mengenakan jaket ojol. Menurut Ketua RT setempat, kedua pelaku itu mengincar 3 sepeda motor di lokasi yang berbeda. Namun, para pelaku hanya berhasil menggasak 1 motor. Kejadian ini tentu membuat warga sekitar resah. Pasalnya, kawasan tersebut memang dikenal sebagai kawasan yang rawan pencurian. Dalam kurun 8 bulan terakhir, sudah terjadi 2 kali aksi pencurian sepeda motor. Nah, kebetulan depan rumah saya banyak kendaraan, tapi si curamor tidak berhasil. Nah, ngambillah ke tetangga sebelah. Nah, yang berhasil beliau untuk ngambil barang Scoopy yang berwarna merah. Langsung ke lokasi 3. Nah, ke lokasi 3 sudah ketarik kendaraannya, cuman alarmnya bunyi dan pemilik rumah langsung pada keluar. Beliau menaruh STNK juga ada di dalam. Pernah kejadian nggak? Pernah sebelumnya, cuman tidak. Nah, sekarang sudah mulai masuk lagi ke wilayah kami. Awalnya sudah lama gitu. Nah, sekarang baru bereaksi lagi curamor. Pemilik motor telah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cibenying Kidul. Upaya pencarian sepeda motor tersebut juga terus dilakukan oleh pihak korban bersama RT RW melalui situs jual beli motor di sosial media. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Jangan menyimpan barang berharga saat Anda meninggalkan kendaraan. Di Cianjur, 2 pelaku pecah kaca mobil melancarkan aksinya dan menggondol laptop serta kamera milik korban yang berada dalam mobil. Rekaman kamera pengawas merekam aksi 2 pelaku pecah kaca mobil di Jalan Raya Barisan Banteng, Kelurahan Muka Cianjur, Senin lalu. Hanya dalam hitungan detik, pelaku bisa memecahkan kaca mobil korban yang tengah terparkir. Aksi pelaku terbilang nekat karena dilakukan dalam kondisi jalanan yang masih ramai. Kendaraan ditinggalkan korban saat memesan makanan. Setelah berhasil memecahkan kaca mobil korban, pelaku lalu mengambil sejumlah barang berharga milik korban yang ditinggal di dalam mobil, yaitu laptop dan juga kamera. Akibatnya korban merugi hingga belasan juta rupiah. Nah, terus parkir yang kebetulan memang biasanya itu di depan kedainya banget tuh parkir tuh, cuman karena memang lagi sedikit rame, ada parkiran motor yang lain, jadi saya sedikit mundur. Kaca mobil bagian tengah yang kanan saya itu udah ada yang ngebobol gitu. Nah, pas saya lihat ternyata betul kacanya dibobol, dan kebetulan si laptop saya biasanya memang simpen di tengah itu. Nah, itu udah keambil juga tuh sama malingnya ini. Nah, tapi alhamdulillah ada beberapa barang penting juga yang masih bisa diselamatkan, salah satunya handbag begitu. Kejadian tersebut saat ini sudah dilaporkan kepada pihak kepolisian Polsek Cianjur Kota. Polisi pun tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu berhati-hati dan tidak meninggalkan barang berharga di dalam kendaraan. Rendra Gozali melaporkan dari Cianjur.
Kita ke informasi selanjutnya, 5 orang sindikat spesialis pembobolan sekolah diringkus petugas Satreskrim Polres Sumedang. Penangkapan terjadi di gerbang tol Karawang dan diwarnai tembakan peringatan. Tembakan peringatan dilepaskan petugas saat menghentikan mobil di gerbang tol Karawang. Suara tembakan mewarnai proses penangkapan lantaran pelaku sempat menolak membuka pintu mobil. 4 orang ini ditangkap polisi karena merupakan anggota sindikat spesialis pembobol sekolah. Penangkapan keempat pelaku berawal dari informasi saat tim Buser Satreskrim Polres Sumedang menangkap seorang penadah barang elektronik hasil curian di Sumedang. Dari hasil pengembangan, petugas lalu menangkap pelaku lainnya di tempat berbeda. Total ada 6 orang yang diringkus petugas. Komplotan ini membobol 4 sekolah dalam satu malam pada tanggal 2 September lalu. Para pelaku yang merupakan warga Kabupaten Bogor ini melancarkan aksinya saat penjaga sekolah lengah dan merusak kunci pintu gerbang sekolah. Dari tangan para pelaku, polisi menyita puluhan laptop berbagai merek, 3 komputer portable, 3 unit proyektor, 7 handphone, serta 1 unit mobil yang digunakan pelaku saat melakukan pencurian. Jadi penadahnya ini tidak cuma 1 orang, tetapi 3 orang. Modus operandinya, pelaku melakukan pencurian dengan masuk ruangan sekolah yang terdapat barang-barang elektronik dengan cara merusak pintu dan jendela ruangan. Setelah berhasil terbuka, pelaku masuk mengambil barang-barang elektronik, kemudian membawa barang hasil curian tersebut yang dijual kepada tersangka D alias penadah, saudara Ajo, dan saudara Boker. Pelaku yang kita amankan ini kita lakukan penangkapan di wilayah hukum Polres Karawang dan di Bogor. Kini polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah. Atas perbuatannya, 5 pelaku pencurian terancam hukuman penjara selama 7 tahun. Sementara penadah barang curian terancam hukuman penjara 4 tahun. Agun Gunawan melaporkan dari Sumedang.